Halo Lause, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Flandi dengan nomor induk mahasiswa 210404093 dari Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Sipil. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kerukunan umat beragama. Ya, kita semua tahu bahwa kerukunan umat beragama yang satu ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kenapa? Karena tanpa adanya kerukunan umat beragama, maka suatu daerah bahkan suatu negara dapat mengalami perpecahan bahkan perang antar saudara. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini, jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Sementara istilah kerukunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Lalu toleransi dan kerukunan. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat atau kepercayaan berbeda dengan yang dimilikinya. Namun Susan Mendes dalam bukunya Toleration and the Limit of Liberalism membagi toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi negatif atau negative interpretation of tolerance dan toleransi positif atau positive interpretation of tolerance. Yang pertama yang menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Yang kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan atau harmoni. Kerukunan umat beragama ini ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Walau mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama lain yang juga dianut penduduk ini. Contohnya Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha adalah contoh agama yang juga banyak dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama, misalnya kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama lain, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda, misalnya kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antar pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Pentingnya kerukunan umat beragama. Kita ambil contoh Indonesia. Kita dapat lihat Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, ras, dan agama. Oleh sebab itu, Indonesia sangat rentan terhadap perpecahan, tetapi hal itu bukanlah suatu hambatan kita untuk menyatukan negara dan bangsa kita. Hal inilah yang harusnya kita pertahankan terus-menerus. Kenapa? Karena kita berbeda-beda yang jika disatukan dapat menjadi bangsa yang kuat, bertoleransi, menghargai dan menghormati satu sama lainnya.
Akan tetapi kenyataannya Indonesia tidak seperti yang kita kira, bahwa rakyat Indonesia tidak sebersatu yang kita kira. Mayoritas rakyat Indonesia mengetahui dasar arti kerukunan umat beragama, tetapi tidak tahu nilai dari dasar arti kerukunan umat beragama. Jadi bagaimana menjaga kerukunan umat beragama? Menurut saya, yang pertama itu Anda harus lebih mengerti tentang dasar dari arti kerukunan umat beragama. Hal ini sudah pasti diajarkan di sekolah, bahkan lebih awal oleh orang tua kita. Lalu jika Anda sudah tahu, barulah Anda mulai mencoba memahami agama diri sendiri serta orang lain supaya saat menerapkannya tidak ada kesalahpahaman antar dua pihak, baik dengan perbedaan agama atau satu agama yang sama. Yang kedua, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Yang ketiga, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, baik sesama antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda. Yang keempat, selalu siap membantu sesama. 5. Selalu jaga rasa hormat pada orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Keenam, bila terjadi masalah yang menyangkut agama, tetap selesaikan dengan kepala dingin tanpa harus menyalahkan satu sama lain. Sekian dari saya. Bila ada pengucapan kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.